Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kemarin resmi membuka wisata Balai Kota DKI Jakarta. Lalu seperti apa sejarah bangunan tua warisan Belanda itu? Ya, berikut liputan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Jody Dompas. Kalau saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bekerja di gedung Balai Kota ini tidak seperti pendahulunya pada zaman dahulu kala, di mana mereka bekerja di salah satu ruangan di Blok G yang memang letaknya bersebelahan dengan gedung Balai Kota. Dan kompleks Balai Kota ini merupakan warisan dari kolonial Belanda. Kalau sekarang Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur, dulu Jakarta dipimpin oleh seorang wali kota dengan nama Kota Praja. Pada tahun 1945, di bawah pemerintahan Wali Kota Sudiro, kantor pemerintahan Kota Praja Jakarta dikembangkan untuk menampung perluasan kegiatan layanan terhadap masyarakat. Tahun 1961, Jakarta dinyatakan sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta. Nama pemerintah Kota Praja Jakarta Raja pun diubah menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepala pemerintahannya pun tak lagi disebut wali kota, tapi diganti menjadi gubernur. Dan pada 1964, Jakarta pun resmi menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gedung Balai Kota ini menjadi salah satu saksi sejarah Kota Jakarta. Di gedung Balai Kota ini saat ini per hari Sabtu dan hari Minggu dibebaskan untuk masyarakat bisa masuk ke dalam gedung Balai Kota untuk melihat bagaimana seperti apa gedung Balai Kota sendiri. Dan ini dalam bentuk salah satu contoh ataupun langkah Pemprov DKI Jakarta agar gedung ini bisa ramah terhadap masyarakat. Tentunya bukan hanya gedungnya yang bisa ramah, tapi bagaimana pelayanan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri agar ramah. Dan saat ini masyarakat bisa juga ketika masuk bisa berfotoria, bahkan juga bisa berselfie. Dan wah, ini ada, saya diajak nih dengan, ini ada pengunjung yang juga mengajak selfie. Ayo selfie, ayo selfie. Ini adalah tamu yang, aduh, ini fans berat. Gila, heboh. Yang belakang kameranya. Itu kameraman saya nggak diajak selfie, Mbak. Ayo. Nesya Megawati, Jody Dompas, Berita 1 Jakarta. Ayo jatuh. Dipersembahkan oleh Ya, luar biasa ya Makau ya. Kamu pernah ke Makau kata ya, dengar-dengar ya El ya? Pernah, Iya. Alhamdulillah pernah. Pernah ya? Iya, jadi jalan-jalan tadi ke salah satu tempat yang ada di gambar tadi. Nah, biar kita lebih afdol untuk mengeksplor bagaimana itu Makau dan apa saja yang bisa dinikmati di Makau dengan budayanya, karena kita pada kesempatan kali ini akan mengeksplor budayanya begitu ya El ya. Dan kira-kira tempat-tempat apa saja sih yang unik di Makau? Nah, kali ini udah ada nih salah satu representasinya di Indonesia juga. Ada Ibu Ningsih dari Macau Government Tourist Office Representative in Indonesia. Selamat datang Bu Ningsih. Dan juga ada Mas Hadi nih. Ada Mas Hadi. Mas Hadi ini sama kayak saya, senang jalan-jalan juga. Senang jalan-jalan. Jalan-jalan yang menyenangkan ya. Jalan-jalan yang menghasilkan kalau Mas Hadi ini. Kita ke Ibu Ningsih terlebih dahulu. Ini kalau kita tadi lihat ada sejumlah bangunan-bangunan bersejarah, kemudian kita lihat juga ada culture juga. Iya. Yang membedakan antara Macau dengan destinasi-destinasi lain yang ada di Tiongkok itu apa, Bu? Ya, kalau Macau itu kan salah satu negara yang di bawah masih Tiongkok ya, mainland China, motherlandnya ya, negara bagian, dan merupakan bekas jajahan Portugis selama kurang lebih 400 tahun. Dan setelah tanggal 20 Desember tahun 99 itu Portugis menyerahkan Macau kepada mainland China, itu Tiongkok lah sekarang istilahnya, dan menjadi Special Administrative Region, jadi Macau SARS dari pihak mainland China, seperti Hong Kong. Hong Kong itu sebetulnya Inggris, Hong Kong SARS diserahkan oleh Inggris, jadi 2 tahun sebelumnya kalau nggak salah itu Inggris menyerahkan ke mainland China. 97 kalau Hong Kong. Ya. Nah, ini berarti banyak
kebudayaan yang bercampur dong di Makau itu ya, ini Bu, ya? kalau saya waktu itu datang ke Makau, mungkin kesan yang pertama saya ada di Little Portugis kali ya, karena ada di Eropa atau di Tiongkok sih sebetulnya gitu kan? Karena agak ada bawa-bawa sedikit Portugis karena bekas jajahan Portugis juga kan. Ini mungkin menjadi salah satu keunikan juga nggak sih, Bu Ningsih? Iya, di sana itu kita waktu tiba bisa melihat bahwa jalanan, gedung-gedung itu beda sekali dengan Hong Kong ya, misalkan sister city, sister negaranya itu. Jadi semua peninggalan Portugis, baik itu yang bentuknya gedung-gedung khas Portugis dulu, lalu jalanannya pun itu semua masih di-preserve oleh pemerintah Makau. Orang-orangnya juga kayak Portugis gitu? Ada atau mix. Ada mix. Cantik-cantik dong, Bu, ya? Cantik deh, Ade kalau soal cantik langsung menang, Bu. Daya tarik juga. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu yang membuat Mas Hadi tertarik ke Makau karena cantik. Bisa jadi. Mas Hadi, apa sih yang membuat Anda tertarik? Mungkin kesan Anda pada Makau itu apa sih? Makau itu kalau menurut saya dari beberapa negara yang saya sempat datangi, Makau itu beda dari negara yang lain karena saya melihat Makau itu merupakan kota yang tidak pernah tidur. Jadi kalau New York dong, Pak. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita mau pagi, siang, sore, malam pun, bahkan tengah malam pun keliling di kota Makau, itu semua serba rame. Itu yang membuat kita merasa Makau itu unik sekali dibanding yang lain. Hangat mungkin ya kotanya ya? Hangat dan gemerlap. Lampu-lampu kalau malam hari itu yang membuat saya tertarik untuk datang dan datang lagi. Oke. Ya. Nah, eksotisme Makau ini kan bisa dinikmati dengan cara seperti apa? Mungkin kan kalau seorang traveler ada tips-tips mungkin bagi yang ingin berkunjung ke sana. Kemana dulu dari Indonesia, terus malah kemudian jalurnya seperti Jalurnya apa? kemana arahnya? Kayaknya kalau waktu saya mah belepetan waktu itu maunya kesini, mau situ, banyak maunya. Akhirnya pusing. Nah, kayaknya harus denger ini tipsnya dari Mas Hadi. Kalau dulu sebetulnya gini, kalau kita mau ke Makau kita harus melihat dulu kita itu ke Makau pada bulan apa, karena di sana itu ada beberapa cuaca ya. Jadi kalau misalnya di bulan November itu mungkin agak dingin. Dulu saya sempat pertama kali di bulan November itu sangat dingin. Dulu masih ada yang namanya pesawat langsung dari Jakarta ke Makau. Itu memang saya sempat tidak prepare pakaian tebal gitu. Begitu sampai sana cuaca dingin, akhirnya yang ada saya nggak bisa turun dari pesawat. Nah itu saya salah karena pertama kali. Nah untuk yang keduanya saya sudah prepare. Kesana itu bulan apa seperti itu. Jadi emang harus perhatikan juga bulannya untuk mendapatkan musimnya. Nah ini tadi kan kita sempat lihat ada beberapa gambar patung juga di Makau tuh, banyak sekali patung-patung. Nah juga ada beberapa tempat-tempat yang menarik tentunya. Nah kira-kira Bu Ningsih, apa sih mungkin landmark dari Makau sendiri? Yang terkenal. Yang terkenal itu pasti ruin St. Paul, itu reruntuhan gereja. Ini favorit saya deh. Nah, itu kamu suka yang reruntuh-runtuh ya? Romantis, biar meruntuh. Tapi kesannya ada apa ya? Mungkin itu sebenarnya ceritanya nggak tragis tapi ya. Kita tanya nih ceritanya. Oke, ini ceritanya tentang apa? Ini tentang apa nih? Ceritanya panjang. Heritage itu pasti ada legenda-legenda. Iya betul. Ya, memang ada ceritanya. Cuman ceritanya itu agak panjang tapi pendeknya adalah singkatnya adalah itu terjadi kebakaran. Di situ ada gereja dan ada sekolah di situ. Nah itulah yang di preserve, tertinggallah bagian depan dari gereja itu, dan itulah yang menjadi salah satu ikon Makau dan suatu kebanggaan buat pemerintah Makau untuk di preserve dan menjadi objek wisata yang paling favorit dikunjungi oleh wisatawan yang bisa dan lokal juga. Ya. Yang di situ selain berfoto narsis tentunya di kiri kanannya dan di bagian bawah kiri kanan itu ada berbagai macam toko makanan, toko-toko kecil ya, makanan tradisional, mulai tradisional snacknya Makau, lalu juga yang seperti dendeng di situ juga ada dendeng khas Makau, dan makanan-makanan cemilan-cemilan yang ada toko-toko di sekitarnya. Nah dari ruin St. Paul itu bisa menelusuri jalanan turun itu ke arah alun-alunnya Makau yang namanya Senado Square, dan kiri kanannya toko baju, toko makanan, ada restoran-restoran kecil yang juga bisa dinikmati sambil menuruni
arah ke arah alun-alun. Senado Square. Asik juga ya. Jadi ini kayak kembali ke Eropa tapi ke zamannya kejayaan Portugis di situ gitu ya. Oke. Dan jalanannya itu masih bagus, ininya apa namanya, pavingnya itu ya masih ada touch of Portugisnya. Jadi katanya zaman dulu itu mereka bahkan mendatangkan khusus itu blok-blok jalanan itu dari Portugis untuk dibangun di situ. Dari Portugis. Wow. Itu konon ceritanya bahwa patung-patung yang ada di Makau juga itu juga ada kerjasama antara Portugis atau gimana ya sih, Bu? Kalau patung itu ada arsiteknya sendiri dan mereka memang peninggalan dulu zaman dulu pemerintahan Portugis mereka membangun patung-patung dan juga di dalam gereja mereka juga itu ada salah satu gereja yang terkenal Saint Dominic Church itu adanya di dekat Senado Square di bagian Senado Square itu. Ini kayaknya bagus juga untuk prewed ya Bu ya? Ya, cantik foto prewed itu lokasinya bagus. Ya. Waduh, lumayan tuh. Nah ini nanya Mas Hadi juga nih. Waktu Makau mungkin emang apa ya kira-kira mungkin kalau tadi kita udah tanya landmarknya sudah ada beberapa tempat. Apakah memang itu tempat yang wajib dikunjungi juga kalau ke Makau? Mungkin ada tempat atau lain yang kemudian yang ini nih lebih asik beda nih. Sebetulnya memang Makau itu ada dua tempat yang memang wajib kita kunjungi. Yang pertama itu yang tadi reruntuhan gereja itu Saint Paul itu wajib dikunjungi karena itu ikon dari Makau. Nah yang kedua adalah Makau Tower. Makau Tower itu merupakan bangunan tertinggi nomor 10 di dunia. Itu yang kita bisa makan di atas Makau Tower itu dengan berputar, restoran yang berputar seperti itu. Bahkan orang yang bisa mau mencoba adrenalin itu bisa body jumping di situ. Gitu. Jumping aja. Kan sekarang udah mau selfie-selfie ada ini ya Makau Tower ya. Bisa disaksikan di ini Makau Tower nih. Ini udah banyak kan sekarang orang-orang masuk ke YouTube yang adrenalin menguji dari tower-tower terus dia loncat. Ini bahkan juga mungkin dijadikan bisa selfie di atas kalau tidak salah ya, pas sebelum bungee jumping. Bisa. Oke. Kebetulan saya nggak berani. Jadi saya ini wow, jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan begitu ya. Tapi ini kalau kita lihat secara keamanan juga terjamin ya Bu Ningsih ya, seperti itu ya. Oke, nah nih kalau berani. Ini skywalk. Ini skywalk. Oke. Wah ini kalau kita lihat memang view-nya di kalau kata Mas Hadi tadi kan memang Makau itu terkenal dengan lampu-lampu baik pagi maupun malam nih gemerlap lampunya juga cantik seperti ini berarti view-nya kalau di malam hari. Oke, baik. Nah Mas Hadi, ini juga kan kalau kita berurusan dengan wisata kita juga akan berurusan dengan orang-orang gitu ya budayanya. Nah nanti kita akan membahasnya kupas gitu seberapa ramah sih mereka, seberapa hangat sih mereka setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah di Morning Show.